Ini pengalamanku kena gagal bayar di Investree. Investree itu adalah salah satu platform P2P lending atau peer-to-peer lending yang kita kenal juga sebagai platform pinjam-meminjam tanpa perantara instansi keuangan, yaitu bank. Jadi pada Investree itu ada dua pihak. Satu peminjam dana atau yang disebut borrower, dan satunya lagi adalah yang meminjamkan dana atau yang kita sebut sebagai lender. Return yang didapat juga lebih tinggi, yaitu berkisar 12% sampai dengan 20% per tahunnya. Proses pinjam-meminjam ini sudah ada dari dulu di bank. Jadi sebenarnya uang yang kita tabung di bank akan diputar lagi oleh pihak bank. Sebagai nasabah pun kita akan mendapatkan komisi dalam bentuk bunga dengan presentasi tertentu. Bunga yang kita dapatkan di bank sebesar 0,05%, dan bunga deposito saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 1 Juli 2022, hanya sebesar 1,9% per tahun. Sedangkan inflasi pada tahun 2021 saja berkisar 3% per tahun. Jadi value uang kita kalau cuma disimpan di bank akan berkurang 3% setiap tahun. Hasil bunga yang kita dapatkan dari bank tidak mencapai 2% dari inflasi jika kita cuma menabung. Pada deposito pun hanya akan mengcover setengah dari inflasi tahunan. Makanya ketika P2P lending pertama kali dikenalkan, tidak heran banyak sekali yang tertarik untuk membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Kenapa P2P lending memberikan return yang besar dibandingkan bank? Jadi pada P2P lending, borrower bisa meminjam langsung pada lender tanpa melalui instansi keuangan, sehingga fee untuk biaya lain-lain pun tidak besar. Hasilnya ya bunga yang didapat oleh lender ya cuma untuk lender dan penyedia platform P2P lending tersebut. Berarti kita pasti untung besar dong kalau investasi di P2P lending. Ya, enggak juga. Di dalam investasi ada istilah high risk, high return. Mau mendapatkan hasil yang besar, pasti resikonya juga besar. Ini berlaku juga pada P2P lending ini. Di P2P lending, ada risiko yang bisa kita alami, yaitu telat bayar dan gagal bayar. Telat bayar itu adalah ketika borrower belum membayarkan dana lender beserta bunga pada tanggal yang tertera pada kontrak. Borrower kemudian akan dikenakan denda sesuai dengan waktu telat bayar. Sedangkan risiko terbesar pada peer-to-peer lending adalah gagal bayar. Ini terjadi ketika borrower tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh lender. Ini yang aku alami ketika berinvestasi pada P2P lending bulan ini. Jadi aku pertama kali mendanai P2P lending pada tahun 2020, dan hingga saat ini sudah melakukan 7 kali pendanaan. Dari ketujuh pendanaan ini terdapat 4 pendanaan yang lancar, 2 pendanaan yang telat bayar, dan 1 pendanaan yang gagal bayar. Total selama 2 tahun ini aku mendapatkan return sebesar Rp840.512 dengan modal pendanaan 8 juta atau sebesar 10,5% untuk 6 kali pendanaan. Tapi sayang sekali pada pendanaan ke-7 ternyata borrower tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjam kepada para lender sesuai dengan kontrak yang tertera. Pada pendanaan ke-7 ini aku melakukan pendanaan sebesar 5 juta dengan potensi return sebesar 20% per tahun. Tenggat waktu pembayaran sesuai kontrak adalah 30 hari. Di sini memang aku kurang cermat dalam memilih borrower karena termakan besarnya bunga yang ditawarkan, yaitu 20%, sedangkan loan rate-nya itu C-. Pendanaan ini memasuki telat bayar dan tertunggak hingga 171 hari sampai akhirnya diputuskan bahwa borrower tidak mampu untuk melakukan pembayaran beserta bunga. Beruntungnya pada platform P2P lending yang aku pakai, yaitu Investree, sudah mempunyai asuransi gagal bayar untuk lender hingga 95%. Jadi, jika terdapat gagal bayar, maka Investree akan mengganti dana kita hingga 95%. Pada kasusku ini, Investree membayarkan 4,5 juta dari total pendanaanku sebesar 5 juta. Hal ini menjadi pelajaran berharga untuk selalu melakukan riset terlebih dahulu. Pastikan untuk mengetahui track record borrower, cek pendanaan sebelumnya, tentukan risiko
yang bisa kamu terima jika terjadi gagal bayar. Dan yang paling penting adalah hanya menggunakan uang dingin dalam berinvestasi. Kalau kamu mau belajar dan berinvestasi pada platform P2P lending, aku rasa Investream merupakan salah satu platform yang bisa kamu coba karena menurutku penggunaannya itu gampang banget. Selain itu juga ada pilihan investasi lain seperti SBN atau surat berharga negara dan reksadana. Kalau kamu mau membuat akun, jangan lupa pakai kode referralku yang akan aku taruh di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini. Mari kita belajar berinvestasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.